kita tuh kurangnya di mana, komunikasi atau di mana gitu ya. Nah, baru kita masuk ke gimana caranya. Bayangkan kalau misalnya kita hidup nggak punya tujuan yang jelas, itu sama kayak kita tuh nyetir mobil di depannya tuh kabut yang sangat tebal. Kita buat goal secara tertulis, secara spesifik, tapi itu nggak akan cukup kalau kita nggak punya didukung kompetensi yang maksimal gitu. Kalau kau tidak segera memotong aktivitasmu, maka aktivitasmu itu akan membunuhmu secara perlahan. Halo teman-teman, selamat datang di MSP Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya kembali lagi bersama dengan Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Ya, Farah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, sehat ya Pak. Kita mau lanjutin diskusi kita yang kemarin di video sebelumnya. Kita kan udah bahas tentang bagaimana cara mengelola waktu. Ternyata dari hasil diskusi kita kemarin, sebelum kita tahu bagaimana cara mengelola waktu, kita harus tahu 5 hal dulu. Yang pertama, salah satunya itu kita harus tahu peranan kita itu apa, yang kemarin udah sempat kita bahas. Yang kedua, goals kita itu apa. Yang ketiga, setelah goals ini kita harus punya kompetensi juga pastinya, baru time management atau bagaimana cara mengelola waktu. Dan yang terakhir itu motivasi. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu kan pasti peranan teman-teman yang saat ini dimainkan itu apa aja. Nah, hari ini kita mau bahas poin yang kedua ya Pak. Setelah kita tahu peranan kita apa, pasti kita harus tahu dari masing-masing peranan kita itu goals-nya itu apa. Tapi permasalahannya adalah banyak orang yang masih belum tahu gimana caranya membuat goals, atau bahkan kayak saya sendiri nih kadang suka takut gitu kalau buat goals tuh, aduh takut nih yang kemarin aja belum tercapai. Masa udah buat goals baru lagi. Nah, gimana tuh Pak Irfan? Oke, thank you. Jadi gini Farah, saya langsung cepet aja ya. Jadi gini, setelah kita tahu peranan kita apa, ya kan, kemudian kita harus punya kesadaran tentang apa tanggung jawab dari masing-masing peran yang kita mainkan. Itu satu ya. Yang kedua, baru kita harus bicara tentang tanggung jawab. Itu kan bicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan dan menghasilkan sesuatu hasil yang betul-betul kita inginkan. Bicara tentang goal, saya akan ambil satu quote yang menurut saya adalah bagus banget, itu dari Brian Tracy. Saya ambil dari bukunya The Maximum Achievements. Dia bilang begini, bahwa driving in a thick fog, jadi mengendarai sebuah mobil di mana di depannya itu ada kabut yang tebal, ya kan. Jadi living without clear goals is like driving in a thick fog. Nyetir mobil ketika hidup itu seperti halnya kita kayak nyetir mobil di depannya ada kabut gitu. Bayangkan kalau misalnya kita hidup nggak punya tujuan yang jelas, itu sama kayak kita tuh nyetir mobil di depannya itu kabut yang sangat tebal. Kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. That's true. Nah, artinya kalau kita bicara tentang goals, tentu saja banyak orang, goals itu apa sih? Intinya sederhananya gini, goals itu adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan untuk kita bisa raih, ya kan? Kalau beberapa orang bilangnya itu adalah target, ya, atau tujuan, atau mimpi, atau cita-cita. Apapun itu adalah sesuatu yang saya atau setiap orang ingin raih dalam hidup yang cuma sekali-kalinya ini, kira-kira begitu. Nah, banyak riset tentang goals ini, Farah. Yang menarik yaitu adalah, seperti tadi Farah bilang, kenapa sih banyak orang itu bahkan mereka tidak membuat goals dalam hidupnya? Dan riset banyak yang bilang bahwa ada alasannya banyak lah, beragam. Tapi ada 3 hal sih rata-rata kalau saya cek ya, kenapa orang tidak membuat goals. Karena yang pertama itu adalah karena dia menganggap bahwa goals itu nggak penting. Udahlah, hidup mah kayak ngalir aja, ya. Kita jalani hidup apa adanya, ya kan. Intinya ngalir. Yang kedua yaitu adalah kenapa sih banyak orang nggak bikin goals? Karena mereka tuh takut tidak mencapai goals tersebut. Udah kadung disampaikan ke orang banyak, kemudian tidak mencapainya, kan malu banget. Iya, terus takut kecewa juga kan. Dan takut kecewa juga. Goals terus nggak tercapai. Betul. Ya. Yang ketiga itu adalah karena mereka nggak tahu bagaimana caranya membuat goals yang baik dan benar itu seperti apa. Dan riset yang didapat dari Yale University, itu dari Amerika, itu salah satu, kenapa saya angkat dari Yale University ini, karena Yale University itu adalah salah satu kampus tertua yang ada di dunia. Saya pikir itu cukup merepresentasikan bahwa yang mereka lakukan itu adalah valid. Di tahun 1954, jadi para lulusan di tahun 1954 di Yale tersebut lalu diminta untuk menuliskan tentang goals yang mereka ingin capai. Rata-rata hanya 3% yang menuliskan goals mereka itu secara jelas, ya, secara terukur.
Dan 20 tahun kemudian, di tahun 1974, ketika orang-orang tersebut dicek hasil dari goals yang mereka sudah catat, ternyata 33% dari mereka yang menuliskan goals mereka secara rinci, itu mereka mendapatkan penghasilan 10 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang rata-rata mereka membuat goals apa adanya, nggak jelas, dan seterusnya. Dan kemudian di tahun 1974, kalau saya tidak salah, Harvard kembali melanjutkan penelitian tersebut bagi para mahasiswa postgraduate, jadi S2-nya lah gitu kira-kira, program MBA. Dan sama, ternyata dari 100% hanya 3% yang menuliskan goals mereka itu secara tertulis. Jadi kata kunci tertulis. Benar-benar kita tulis. Benar-benar ditulis, betul. Kalau sekarang mungkin bisa di handphone gitu. Betul, ya kan? Kalau di MLM tuh dulu, kalau saya ikutan MLM dulu, itu kayak semacam bikin dream book, jadi buku mimpi, begitu kira-kira. Nah, itu ada hal yang unik tuh. Kenapa kok orang yang mencatat atau menuliskan goals-nya itu dengan secara tertulis, dari Yale University dan juga dari Harvard, mereka bahkan mempunyai pendapatan 10 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidak menuliskannya. Dan lalu kemudian muncul pertanyaan gini, aku sih sudah menulis, kan, tapi kenapa aku tidak mencapainya kan gitu. Dan ternyata riset juga dibilang bahwa dari sekian banyak orang yang menulis semua mimpi-mimpinya dia, cita-citanya dia, goalsnya dia, itu tidak mencapainya dikarenakan banyak juga faktornya. Tetapi paling tidak ada 5 hal. Yang pertama yaitu adalah karena mereka menulis goalsnya itu fake. Fake itu kayak semacam bloomy. Kayak berangan-angan. Gloomy itu jadi kayak semacam samar. Jadi tidak jelas. Sehingga apa? Contoh, misalnya tahun depan saya pengen turun berat badan. Cuman turun berat badan doang, tapi dia tidak nulis berapa turunnya, ya kan? Kemudian tanggal berapa dia akan mengukur hasil yang dia sudah inginkan turun berat badan tersebut. Intinya nggak jelas tuh. Nah, sehingga yang pertama itu adalah karena creating a fake goals. Jadi goalsnya itu nggak clear. Kalau punya mobil, cuman pengen punya mobil, nggak jelas mereknya apa, warnanya apa, dan seterusnya. Jadi itu contohnya. Kalau di anak-anak kampus mungkin mereka pengen punya IP berapa, dan seterusnya. Jadi fake goals. Hati-hati loh yang sudah punya mimpi atau punya goals tapi mereka menulis tapi tidak jelas. Itu juga salah satu hal yang menyebabkan goals itu tidak tercapai. Yang kedua yaitu adalah karena being negatif. Maksudnya apa? Dia sudah menulis goalsnya, tapi dia tidak yakin dengan apa yang dia inginkan itu. Tidak yakin dengan apa yang diinginkan. Iya, itu bisa jadi karena faktor. Karena dia tidak yakin, jadi negatif tuh. Karena dia kayaknya nggak mungkin deh. Dia kayaknya impossible seperti itu. Itu yang kedua tuh, negatif terhadap apa yang dia pikirkan. Yang ketiga itu adalah distraction. Artinya apa? Banyak kejadian, terutama hari ini, ya itu adalah setiap kita kerja, contohnya kan sering dong kita kerja tiba-tiba diganggu sama WhatsApp masuk, sehingga apa? Iya. Kecepatan kita bekerja pada akhirnya diganggu oleh hal-hal yang belum tentu penting, ya kan? Sekarang ada sosial media. That's true. Artinya apa? Distraction itu juga menjadi salah satu pembunuh mimpi ataupun cita-cita seseorang. Kenapa? Karena yang keempat, akhirnya tidak fokus tuh. Jadi orang akhirnya terganggu oleh banyak sekali yang datang kepada dia dan akhirnya dia tidak fokus terhadap tujuan, target atau objektif yang dia inginkan. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Hampir sebagian orang tidak mencapai goalsnya karena sukanya itu adalah procrastinate atau menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda aktivitas yang sebetulnya kalau dia lakukan secara disiplin, maka dia bisa mencapai goalsnya itu. Nah, oleh sebab itu, maka bagaimana caranya membuat goals yang baik dan benar? Banyak teorinya, tapi saya akan sampaikan yang gampang saja lah. Namanya adalah SMART. Pasti mendengar kan? SMART. S-nya adalah spesifik. Maka kita harus mempunyai sesuatu yang kita ingin capai itu adalah harus spesifik. Ya kan? Contohnya tadi, misalnya seseorang yang menurunkan berat badan berapa kilogram nih tahun 2021 ini, dia mau turun berapa. Kalau dia misalnya pengen punya rencana bepergian, maka dia harus punya tabungan berapa dan seterusnya. Ya kan? Kalau di anak-anak mahasiswa mungkin dia pengen punya IP berapa. Dari 12 mata kuliah kira-kira berapa harus A, berapa minimal B-nya berapa. Ya kan? Jadi harus betul-betul dikejar itu semuanya. Jadi harus spesifik. Dan yang kedua adalah measurable, terukur. Oke? Jadi kita bisa ngukur tuh. Sebelum dan sesudahnya prosesnya itu kira-kira kita misalnya pengen turun berat badan misalnya 10 kg, ya kan? Maka sebulan kita harus berapa tuh?
harus terukur dan kita harus ada alat timbangan yang kita punya tuh di rumah nanti. Yang ketiga itu adalah ada yang bilang itu adalah achievable, ada yang bilang itu adalah actionable, ya, ada yang bilang itu adalah attainable. Kata kunci adalah semua yang kau inginkan pastikan bahwa itu di dalam jangkauan yang kau mampu lakukan, ya. Jadi betul-betul kaulah yang melakukannya, karena bisa jadi jangan-jangan sesuatu yang kau inginkan itu lebih dominan peranan orang lain untuk membantu tujuan itu tercapai. Gitu kira-kira. Dan yang keempat itu adalah specific, measurable, actionable atau achievable. Yang ketiga adalah realistic. Jangan sampai misalnya gaji kita baru 10 juta, kita pengen beli mobil Jaguar atau kita pengen beli helikopter, which is itu nggak realistik banget kan, betul apa nggak? Dan yang terakhir itu adalah time bound. Artinya adalah kita harus punya tenggat waktu atau deadline dari apa yang kita inginkan. Ya, misalnya saya ingin turun berat badan misalnya 10 kg di akhir tahun 2021 di tanggal 31 Desember, ntar gue ukur tuh. Benar nggak tercapai itu? Nah, dari situ semua, Farah, banyak orang yang membuat goals itu hanya ditulis, tapi nggak jelas, vague istilahnya, ya. Kira-kira gitu. Kadang-kadang kan teorinya emang seperti itu ya, gampang gitu. Pada saat mengaplikasikannya tuh, wah ternyata tantangan di luar tuh untuk mencapai goals itu tuh sulit gitu. Ternyata wah tidak semudah itu gitu untuk mencapai sebuah goals. Karena kalau kita berdasarkan teori atau apa kan emang membuat goals tuh berdasarkan harus spesifik, apa udah kita tulis, udah rapi lah semuanya. Nah permasalahan kedua nih, gimana caranya gitu buat kita tuh bisa mencapai goals itu gitu. Biar yang tadi juga kan banyak yang kecewa nih udah bikin goals terus nggak tercapai. Ya nggak tercapai. Kayak misalnya nih resolusi tahun 2020 tiba-tiba udah tahun 2021 lagi belum tercapai, bikin lagi resolusi baru tapi ternyata sama aja gitu. Okay. Nah makanya buat teman-teman semua, buat Farah juga, artinya banyak hal yang mungkin kita sering lihat lah, contoh orang udah punya goal tapi nggak mencapai goalsnya. Lalu pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan? Nah saya kira saya kasih analogi ya, kalau misalnya ada dua orang driver pengendara mobil, dua-duanya berangkat dari kota yang sama, dari kota Jakarta misalnya ke Surabaya. Yang satu itu adalah dia sama sekali tidak tahu jalan, pengetahuan dia terhadap jalan dari Jakarta ke Surabaya itu terbatas. Tapi yang driver B itu dia sudah sering ke Surabaya gitu kira-kira, dia tahu jalan. Nah kalau kita lihat sebetulnya dua-duanya ini punya yang namanya adalah keterampilan mengendarai, tetapi secara pengetahuan dia beda tuh, jam terbangnya beda, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa salah satu hal yang membuat orang mampu mencapai goalsnya dengan cepat, dengan baik itu adalah mereka yang tahu jalan, mereka punya keterampilan yang baik, dan yang ketiga yaitu adalah jangan sampai kita konyol juga, nyampe cepat tapi juga cepat mati ngebut. Sikap juga harus kita perhatikan. Maka hal ketiga yang mau saya bahas itu adalah bagaimana caranya kita bisa sukses atau produktif dalam mengelola waktu setelah tahu peranan, kita tahu goals kita apa. Yang ketiga adalah kita harus kuasai kompetensi kita, ya. Nah makanya kalau kita bicara tentang sales, maka dia harus meningkatkan apa? Misalnya pengetahuan tentang produknya. Lalu dia juga harus mengetahui tentang siapa pasar yang dia ingin atau yang dia ingin, customer segmentnya dia siapa. Lalu kemudian dia tahu harus product knowledge-nya. Lalu dia juga kira-kira kompetensi apa atau keterampilan apa yang saya bisa tingkatkan agar sales saya bisa tercapai. Jangan-jangan kemampuan komunikasi, negosiasi dan seterusnya. Nah ini juga PR buat teman-teman semuanya. Punya goals itu adalah satu hal, tapi cara untuk mencapai goals ternyata kita itu dituntut atau ditantang untuk lu mau nggak ningkatin pengetahuan lu, mau nggak ningkatin keterampilan lu, dan bagaimana juga lu harus bisa betul-betul mengaplikasikan dengan baik. Artinya apa? Sikap kita juga harus betul-betul mencerminkan bahwa lu tuh betul-betul ingin mempunyai produktivitas yang tinggi. Nah jadi kompetensi itu adalah hal yang sangat diperlukan untuk kita juga bisa dalam mencapai tingkat produktivitas yang kita inginkan. Kira-kira gitu. Jadi kita harus lihat dulu ya ke diri kita sendiri, kita tuh butuh apa untuk mencapai goals itu, memperbaiki. Betul. Apa yang contoh lah misalnya seseorang sales tahun 2020 nggak tercapai, lalu dia ngukur, kenapa ya gue nggak tercapai goals gue? Jangan-jangan gue masih kurang ilmu apa, komunikasi atau apa? Kayak emang evaluasi gitu ya. Ya kita harus evaluasi diri, kemudian kita hal-hal apa saja yang harus saya perbaiki atau saya tingkatkan di tahun 2021 contohnya gitu kira-kira. Jadi yang ketiga adalah kompetensi. Jadi kenapa kompetensi itu penting? Karena goals aja tuh nggak cukup ya buat kita bisa kita buat goals secara tertulis, secara spesifik, tapi itu nggak akan cukup kalau kita nggak punya didukung kompetensi yang maksimal gitu. Nah setelah kompetensi kita tadi udah bahas kompetensi, kita harus punya
artinya kita evaluasi diri juga gimana caranya biar kita bisa lebih tahu nih kita tuh kurangnya di mana, komunikasi atau di mana gitu ya. Nah, baru kita masuk ke gimana caranya. Oke, ini yang seru. Jadi di yang keempat itu adalah time management. Iya. Bicara tentang time management, saya akan bicara tentang filosofi waktu dulu ya. Iya, kayak yang kemarin kita bahas. Yes. Jadi kalau kita bicara waktu, banyak sekali peribahasa tentang waktu. Yang pertama, kita sering dengar kalau orang barat bilang adalah time is money. Ya kan, katanya waktu adalah uang. Udah tahu waktu uang, tapi banyak juga orang yang buang-buang waktu. Ini tanda tanya besar sebetulnya. Jangan-jangan saya nggak tahu sih, setiap kita pasti pernah membuang-buang waktu dan tidak menghasilkan apapun. Yang kedua, ada juga peribahasa dari negeri Tiongkok bilang bahwa benda mulia yang paling berharga kan banyak ya, tapi paling tidak ada emas namanya itu, gold ya. Peribahasa Tiongkok bilang bahwa an inch of gold cannot buy an inch of time. Jadi kalau misalnya emas itu kita buatkan inci, lalu untuk membeli 1 inci waktu itu tidak bisa, saking berharganya waktu. Dan yang ketiga itu adalah peribahasa dari Timur Tengah bilang bahwa time is sword. Jadi waktu itu adalah pedang. Maksudnya apa? Menurut saya ini menarik banget. Kenapa waktu itu adalah pedang? Misal Farah lagi nonton film, lagi nonton TV, ya kan malam, atau lagi browsing, atau lagi sosmedan, waktu udah menunjukkan jam 11 malam. Yang waktu itu harusnya Farah harus tidur, harus istirahat, ya kan? Karena kita punya metabolisme, kita harus jaga juga ritmiknya, seperti itu. Tapi kemudian ketika kita terlena, lalu kita masuk ke dalam link, masuk ke dalam lagi terus sampai akhirnya kita susah keluar, sehingga apa? Waktu itu adalah pedang, maksudnya adalah if you don't cut it, it will cut you, katanya begitu. Kalau kau tidak segera memotong aktivitasmu, maka aktivitasmu itu akan membunuhmu secara perlahan. Nah, itu yang kadang susah tuh merubah kebiasaan. Ya, contoh misalnya Farah lagi ngobrol sama teman udah sejam, 2 jam. Sebetulnya kalau udah nggak ada yang diomongin, udah ya pulang gitu maksud saya. Tapi kadang-kadang kan untuk menyelesaikan sesuatu hal yang enak ngobrol itu kan nggak asik gitu kan, sehingga apa, berjam-jam dan untungnya dapat apa-apa sebetulnya gitu. Jadi if you don't cut it, it will cut you, kata begitu. Maka kita harus berani untuk manakala sebuah aktivitas, misalnya kita kerja jam 12 sampai jam 1 siang makan siang, ya waktu istirahat selesai jam 1 ya udah selesai harusnya. Tapi berapa banyak juga akhirnya mereka membuang-buang waktu ngobrol nggak jelas dan seterusnya. Ini juga PR buat kita semuanya. Ini juga menghibur diri saya sendiri juga sebetulnya begitu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagaimana caranya mengatur waktu. Mengelola waktu. Ya, setelah kita tadi bahas tentang filosofinya. Bicara tentang waktu, kemarin Farah bilang waktu kita 24 jam, nggak kurang nggak lebih. Waktu saya, waktu presiden, waktu siapapun, semua orang mereka punya waktu yang sama, 24 jam nggak kurang nggak lebih. Nah, intinya adalah setiap kita itu membuang waktu saya nggak tahu kemana. Nah, cuman kalau kita masuk ke dalam sebuah teori dari Eisenhower Matrix katanya begitu. Jadi beliau presiden yang ke-34 di Amerika, dia bilang bahwa waktu yang manusia punya itu ternyata itu dibuang atau digunakan di 4 kuadran waktu. Minimal di tengah-tengah lah gitu. Ketika drop tuh nggak demotivasi. Iya, gitu. Dan artinya apa? Kau harus berani untuk menolak orang walaupun itu menyakitkan. Memprioritaskan satu hal dengan hal yang lainnya. Kadang-kadang tuh ada perasaan kayak nggak enakan. Gimana sih cara ngilangin? Sederhana saja lah kita bicara motivasi. Jadi sesuatu yang membuat kita bergerak untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan.